Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Najwa Syifa dengan NIM 2410912220023. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri MKes. Pada video ini saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Jadi, apa sih itu sistem uropoetik? Sistem uropoetik adalah sistem ekskresi utama dalam tubuh manusia. Fungsinya sangat vital nih, yaitu menyaring darah, kemudian juga membuang zat-zat sisa metabolisme seperti urea dan kreatinin dalam bentuk urin, serta menjaga cairan dan juga elektrolit tubuh. Organ utama dalam sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Bisa dibayangkan ya, kalau sistem ini tidak bekerja dengan baik, maka tubuh akan kelebihan racun dan keseimbangan internal bisa terganggu, bahkan nih membahayakan jiwa juga. Jadi sistem ini bukan hanya soal pipis ya, tapi juga soal menjaga kestabilan tubuh secara keseluruhan. Sekarang kita bahas satu-satu nih organnya. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal ini ada dua teman-teman, terletak di belakang perut dan fungsinya itu menyaring darah serta membentuk urin. Dalam sehari ginjal bisa menyaring sekitar 180 liter darah loh. Meski urin yang dikeluarkan cuma 1-2 liter. Lalu ada juga ureter, yaitu saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih adalah tempat penampungan sementara urin. Kapasitasnya bisa mencapai 500 mili pada orang dewasa terakhir uretra yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh saat kita buang air kecil. Ginjal memiliki struktur yang sangat kompleks ya, namun juga terorganisir dengan baik ya untungnya. Bagian paling luar itu disebut dengan korteks, yang fungsinya untuk melindungi struktur dalam ginjal apabila ada kerusakan. Lalu juga ada medula, tempat di mana cairan dari nefron dikumpulkan dan diarahkan ke pelvis. Nah, bagian pelvis renalis nih adalah ruang pengumpul awal yang akan menyalurkan urin ke ureter. Yang paling penting adalah unit terkecilnya, yaitu nefron. Setiap ginjal punya sekitar 1 juta nefron loh. Nefron inilah yang bertugas menyaring darah dan memproduksi urin. Terdiri dari glomerulus dan tubulus. Keduanya akan kita bahas lebih lanjut di proses pembentukan urin. Urin ini enggak terbentuk gitu aja, tapi melalui beberapa tahapan gitu, beberapa proses ya. Pertama ada filtrasi. Itu terjadi di glomerulus. Di sini daerah disaring dan zat-zat sisa cairan berlebih akan masuk ke tubulus.
Kedua, reabsorpsi terjadi di tubulus, di mana zat-zat penting seperti glukosa, air, dan juga ion-ion akan dikembalikan lagi ke darah. Ketiga, sekresi, di mana tubuh secara aktif membuang zat beracun atau kelebihan ion ke dalam tubulus. Terakhir, ekskresi, yaitu proses keluarnya urin dari tubuh melalui uretra. Bayangkan nih, semua proses ini terjadi ribuan kali setiap hari secara otomatis. Banget ya tubuh kita tuh. Nah, dari penjelasan tadi kita nih bisa simpulkan ya bahwa fungsi sistem uropoetik gak hanya sebatas buang air kecil. Yang pertama nih tentunya fungsinya itu menyaring darah dan membuang limbah metabolik seperti urea, asam urat, dan kreatinin. Kedua, sistem ini mengatur volume dan tekanan darah melalui pengaturan cairan dan elektrolit. Gitu. Ketiga, menjaga keseimbangan elektrolit dan seperti natrium, kemudian kalium, dan juga kalsium. Itu penting ya fungsinya. Ini penting untuk fungsi saraf dan juga otot. Kemudian yang keempat itu mengatur pH darah, biar menjaga supaya tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu basah. Dan yang kelima, memproduksi hormon seperti renin dan juga eritropoietin. Renin membantu mengatur tekanan darah, sedangkan eritropoietin merangsang produksi sel darah merah di sumsum tulang. Kerja ginjal juga dipengaruhi oleh hormon-hormon tertentu. Yang pertama adalah ADH atau antidiuretik hormon. Hormon ini membantu tubuh menyerap air lebih banyak saat tubuh kekurangan cairan. Jadi kalau kita nih dehidrasi, ADH itu akan meningkat dan juga urin kita bakal jadi lebih pekat. Kemudian ada aldosteron yang berperan mengatur kadar natrium dan kalium dalam tubuh. Terakhir, renin yang memulai rantai sistem renin, angiotensin, aldosteron untuk mengatur tekanan darah. Tanpa regulasi hormon ini, ginjal tidak bisa bekerja dengan optimal gitu. Seperti sistem lain di tubuh, sistem uropoetik juga
bisa mengalami gangguan nih. Contohnya yang cukup sering terjadi adalah infeksi saluran kemih atau ISK. Biasanya disebabkan oleh bakteri dari luar. Lalu ada batu ginjal akibat pengendapan mineral yang membentuk kristal dalam ginjal. Kemudian ada gagal ginjal. Itu adalah kondisi serius di mana ginjal tidak mampu lagi menyaring darah dengan baik. Pada pria bisa terjadi pembesaran prostat yang menghambat aliran urin, dan juga yang terakhir inkontinensia urin, yaitu kondisi sulit menahan pipis yang bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Menjaga kesehatan sistem uropoetik sebenarnya nggak susah guys, tapi butuh kebiasaan yang konsisten. Pertama, cukupi kebutuhan air putih ya, sekitar 2 liter per hari. Ini tuh membantu mencegah batu ginjal dan infeksi saluran kemih tadi. Kedua, jangan menahan pipis terlalu lama. Kebiasaan ini bisa merusak kandung kemih. Ketiga, konsumsi makanan sehat, rendah garam dan protein hewani. Yang berlebihan ya, terlalu banyak garam atau daging juga bisa membebani ginjal. Keempat, jaga kebersihan organ genital agar terhindar dari infeksi. Dan terakhir itu hindari minum obat sembarangan tanpa resep dokter. Hati-hati ya guys, karena beberapa obat tuh bisa merusak ginjal jika digunakan tidak sesuai dengan aturan. Kesimpulannya, sistem uropoetik itu sangat penting untuk menjaga tubuh tetap sehat ya. Mulai dari menyaring darah, membuang limbah, hingga juga mengatur keseimbangan cairan dari hormon ya. Semua ini dilakukan secara otomatis setiap hari dalam tubuh kita loh. Dengan memahami struktur dan juga fungsinya, kita tuh diharapkan ya bisa lebih menghargai betapa nih pentingnya ginjal dan sistem urinaria ini, dan tentunya juga semakin paham artinya kita bisa lebih peduli dalam menjaga kesehatan ginjal kita ya tentunya. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropoetik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.